Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fernando. Saya merupakan mahasiswa Eka Prasetya dengan NIM saya 221010086. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kebutuhan hierarki menurut Abraham Maslow. Dengan dosen pembimbing saya yaitu Bu Desma Erika Mariati. Oke, di sini saya ingin memulaikan penjelasan saya. Oke semuanya, sebelum saya masuk ke penjelasan kebutuhan menurut Abraham Maslow, di sini saya ingin menjelaskan kebutuhan secara global dulu. Yang dikatakan di sini kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk manusia mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mencapai kesejahteraannya. Kebutuhan dapat berupa barang atau jasa yang dapat dibedakan berdasarkan intensitasnya, tingkat kepentingan, waktu, sifat, dan subjeknya. Baik, di sini saya ingin memberikan definisi kebutuhan menurut Abraham Maslow. Di sini Abraham Maslow mengatakan kebutuhan adalah landasan motivasi perilaku manusia. Abraham Maslow juga berteori tentang kebutuhan manusia yang dikenal sebagai Maslow Need Hierarchy Theory atau Theory of Human Motivation. Yang dimana teori ini menjelaskan bahwa manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhannya dalam urutan hierarki, mulai dari kebutuhan yang paling dasar hingga kebutuhan yang paling puncak. Oke, di sini saya ingin menjelaskan kebutuhan menurut Abraham Maslow, yang biasa kita sebut dengan teori hierarki Maslow. Di sini saya ingin menampilkan sebuah piramida segitiga yang merupakan pembagian kebutuhan menurut Abraham Maslow. Kebutuhan pertama ini, atau biasa kita bilang kebutuhan dasar, yaitu merupakan kebutuhan fisiologis. Dan yang tingkat keduanya adalah kebutuhan rasa aman, tingkat ketiga merupakan kebutuhan sosial, tingkat keempat merupakan kebutuhan penghargaan, dan tingkat terakhir yang paling puncak itu adalah tingkat kebutuhan aktualisasi diri. Baik, di sini saya ingin menjelaskan kebutuhan yang paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologis. Mengapa demikian? Karena kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Contoh kebutuhan-kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, tidur, dan oksigen. Setelah kebutuhan-kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, muncullah apa yang disebut Maslow sebagai kebutuhan akan rasa aman. Yang dimana kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya yang mengancam seperti kriminalitas, perang, terorisme, penyakit, takut akan kerusuhan, dan bencana alam. Yang dimana menurut Abraham Maslow, orang-orang yang tidak aman akan bertingkah laku sama seperti anak-anak, yang dimana mereka akan bertingkah laku seakan-akan selalu dalam keadaan sangat terancam. Jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman telah terpenuhi, maka muncullah akan cinta, kasih sayang, dan rasa dimiliki. Yang bagaimana kebutuhan-kebutuhan ini meliputi dorongan untuk dibutuhkan oleh orang lain agar ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Setelah kebutuhan sosial dimiliki dan tercukupi, selanjutnya manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestise. Maslow juga menemukan bahwa setiap orang yang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Yang dimana dijelaskan kebutuhan yang lebih rendah adalah kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, bahkan dominasi. Dan kebutuhan yang lebih tinggi adalah kebutuhan akan harga diri, termasuk perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan.
berdasarkan kebutuhan menurut piramida tadi, tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Pada tahap ini, seseorang mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi yang dimilikinya. Maslow juga melukiskan kebutuhan ini sebagai hasrat untuk semakin menjadi diri sepenuh kemampuannya sendiri, menjadi apa saja menurut kemampuannya. Baik semuanya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai kebutuhan hierarki menurut Abraham Maslow. Apabila ada kesalahan dalam perkataan saya, mohon dimaafkan karena kita ini semua manusia. Dan saya menutup video ini dengan kata terima kasih.